Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Diana Lutfia Rahma NIM 50 dan teman saya Salma Fikriya Salsabila NIM 48. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai alat ukur yaitu termometer. Baik, yang pertama yaitu sejarah dan pengertian termometer. Pembuatan termometer pertama kali dipelopori oleh Galileo Galilei pada tahun 1595. Alat tersebut disebut dengan termoskop yang berupa labu kosong yang dilengkapi pipa panjang dengan ujung pipa terbuka. Termometer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur dan perubahan suhu. Selanjutnya yaitu bagian-bagian termometer. Termometer terdiri dari 1. Titik tetap atas yaitu titik uap atau titik didih. 2. Titik tetap bawah yaitu titik beku. 3. Skala suhu. 4. Tendon atau reservoir zat cair. 5. Zat cair termometer yaitu raksa atau alkohol. Selanjutnya yaitu jenis-jenis termometer. Jenis termometer yang pertama yaitu termometer digital. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan. Termometer ini hanya berjangkauan sekitar 30 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Penyebabnya adalah tidak ada manusia yang memiliki suhu badan di bawah 30 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Yang kedua yaitu termometer laboratorium. Biasanya termometer ini memiliki suhu antara 0 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius, sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu dari es mencair sampai air mendidih. Contoh dalam percobaan sederhana di laboratorium sekolah yaitu suhu yang digunakan biasanya di antara 0 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Termometer yang ketiga yaitu termometer bimetal. Termometer ini jangkauan suhu terbesar yang dapat diukur adalah 600 Fahrenheit. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tungku. Jenis termometer yang keempat yaitu termometer elektromagnetik. Termometer ini digunakan untuk pengukuran suhu benda yang sangat tinggi tanpa sentuhan langsung. Dilakukan dengan memanfaatkan sifat gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda yang panas. Warna cahaya yang dipancarkan benda panas tergantung pada suhu benda. Jadi dengan mengukur warna cahaya yang dipancarkan benda tersebut, maka suhu benda dapat ditentukan. Selanjutnya yaitu skala termometer. Skala yang pertama yaitu skala Celcius. Titik skalanya yaitu 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Maka selanjutnya di antara kedua titik tersebut dibagi kembali dengan jarak skala yang sama sehingga menjadi 100 skala. Yang kedua yaitu skala Fahrenheit. Titik skalanya yaitu 32 derajat Celcius dan 212 derajat Celcius. Maka selanjutnya di antara kedua titik tersebut dibagi kembali dengan jarak skala yang sama sehingga menjadi 100 skala. Yang ketiga yaitu skala Kelvin. Pada skala Kelvin, keadaan ekstrim pertama yaitu ketika termometer ada pada kesetimbangan termal dengan titik beku normal air. Temperatur ini setara dengan 237 Kelvin. Sedangkan keadaan kedua, ketika termometer setimbang termal dengan titik didih normal air. Temperaturnya dalam Kelvin adalah 373 Kelvin. Selanjutnya yaitu cara menggunakan termometer. Yang pertama yaitu cara menggunakan termometer pada dubur. Langkah yang pertama yaitu aktifkan termometer digital biasa dan lumasi ujungnya dengan petroleum jelly. Kemudian baringkan terlentang bayi dan angkat pahanya. Lalu masukkan termometer digital ke dalam dubur sedalam 1,3 cm sampai 2,5 cm.
Kemudian, tahan termometer hingga termometer sudah memberikan kode yang biasanya berupa nada yang menandakan pengukuran sudah selesai. Kemudian, langkah terakhir yaitu cabut termometer dan lihat angkanya. Yang kedua yaitu cara menggunakan termometer pada mulut. Langkah pertama yaitu aktifkan termometer digital biasa. Kemudian, tempatkan ujungnya di bawah lidah anak dan suruh dia menutup mulutnya. Selanjutnya, jika termometer sudah memberikan kode, cabut dan baca hasilnya. Jika anak baru saja selesai makan atau minum, tunggu setidaknya 30 menit sebelum melakukan pengukuran suhu di mulut. Jika terlihat anak Anda kesulitan menggunakan termometer di mulutnya atau penapasannya terganggu, sebaiknya ganti dengan metode lain, misalnya yaitu pada ketiak. Selanjutnya, yang ketiga adalah cara menggunakan termometer pada ketiak atau cara mengukur suhu tubuh melalui ketiak. Caranya, aktifkan termometer digital biasa dan pastikan Anda meletakkannya di bawah ketiak dan menyentuh kulit secara langsung, jadi tidak terbatas oleh pakaian. Kemudian, apit dengan erat hingga termometer memberikan kode. Lalu, cabut dengan lembut dan baca hasilnya. Selanjutnya adalah cara mengukur suhu tubuh melalui telinga dengan menggunakan termometer. Caranya, aktifkan termometer digital, lalu perlahan tempatkan termometer pada liang telinga anak. Selanjutnya, ikuti petunjuk yang disertakan pada kemasan termometer untuk memastikan sudah tepat memasukkan termometer ke dalam liang telinga. Kemudian, tahan sampai termometer memberikan kode bahwa pengukuran telah selesai. Lalu, cabut termometer dan baca hasilnya. Selanjutnya adalah mekanisme kerja dari termometer. Mekanisme kerja dari termometer ini sebenarnya ketika kita mengukur temperatur atau suhu dari sebuah zat, yang kita lakukan sesungguhnya adalah membuat kontak zat tersebut dengan cairan khusus yang ada dalam termometer. Kalor yang terdapat pada tubuh kita akan mengalir pada cairan termometer karena terdapat perbedaan temperatur, sehingga cairan akan mengembang dan naik melalui saluran kapiler. Kemudian, setelah beberapa saat, terjadi keseimbangan termal yang ditunjukkan salah satu skala pada kolom termometer. Konsep fisika pada termometer. Yang pertama, termometer menggunakan konsep fisika yaitu hukum termodinamika yang pertama. Hukum ini merupakan salah satu dari hukum-hukum fisika yang hebat dan validitasnya terletak pada percobaan seperti percobaan Joule, di mana tidak ada pengecualian yang terlihat. Berarti, hukum termodinamika pertama ini merupakan pernyataan hukum kekekalan energi. Yang kedua, hukum termodinamika yang kedua. Hukum termodinamika kedua ini akhirnya dinyatakan secara umum, yaitu dalam besaran yang disebut entropi, yang diperkenalkan oleh Clausius pada tahun 1860-an. Entropi tidak seperti kalor, yang merupakan fungsi pada suatu sistem. Selanjutnya adalah cara perawatan termometer. Yang pertama, jangan gunakan air atau direndam untuk membersihkan termometer. Jadi, termometer tidak perlu direndam menggunakan air untuk membersihkannya. Yang kedua, bersihkan termometer dengan air bersih. Yang ketiga, jika menggunakan alkohol, pastikan tidak terkena indikatornya. Yang keempat, untuk noda membandel, gunakan kain yang telah direndam air dan deterjen, lalu bersihkan dengan air bersih. Yang kelima, jangan gunakan benzen, thinner, bensin, atau pelarut lainnya. Yang keenam, jangan gunakan alkohol untuk waktu yang lama, atau mencoba untuk direndam di dalam air panas. Yang ketujuh, jangan gunakan ultrasonic washer
untuk membersihkan termometer. Selanjutnya adalah aplikasi teknologi terbaru dari termometer. Aplikasi teknologi terbaru dari termometer ini adalah termometer inframerah. Karena termometer ini dapat mengukur temperatur atau suhu dari kejauhan tanpa menyentuh objek yang akan diukur suhunya. Termometer inframerah dapat mengukur temperatur atau suhu dengan cepat dan akurat tanpa menyentuh objek secara langsung atau dapat dilakukan dari kejauhan. Prinsip kerja termometer ini adalah dengan mengukur radiasi energi sinar inframerah. Termometer ini sangat sesuai untuk mengukur temperatur sebuah ruangan yang berbahaya atau ruangan yang membutuhkan adanya penghindaran dari daerah kontaminasi objek, seperti makanan, alat medis, serta obat-obatan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.